Sambutan Pembina, Balai Buku, Assalamualaikum Jakarta. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhan khair, selamat pagi teman-teman semuanya, para aktivis literasi ya di Balai Buku, wabil khusus para pembina Pak Haji Naidi, Semi, ya, Ibu Yanti, dan teman-teman semuanya, para pengurus, Fajar dan kawan-kawan. Saya tidak bisa sebut satu persatu, tetapi namanya selalu di hati. Istimewa hari ini kita ada tamu juga dari beberapa teman dari turun tangan, dari juga ada dari Jogja ya, Mas GM yang sedang libur. Jadi kalau mereka ke sini itu libur, kalau kita ke sana liburan namanya ya. Nah, harapannya nanti bisa mereplikasi, mendapat inspirasi dari teman-teman Balai Buku ini. Tempatnya di Balai Pustaka, bentuknya adalah lesehan. Ini kita syukuri karena lesehan itu memang tipikal budaya kita. Konsepnya adalah togetherness, kebersamaan dan relax. Tapi disitulah dalam suasana yang paling relax biasanya muncul ide-ide, gagasan-gagasan. Nah, saya ingin merefer pada pertemuan sebelumnya. Saya terakhir datang barangkali ketika waktu itu ulang tahun ya, di Cakung ya. Waktu itu saya sampaikan ada 4 pesan soal literasi ini, karena literasi ini tentunya membekali adik-adik kita, anak-anak kita tentang pengetahuan yang bukan hanya soal tulis, tetapi juga mencari solusi-solusi baru untuk masyarakat. Maka saya ingin menambahkan menjadi 5K ya, 5K yang saya ingin titipkan kepada teman-teman. Yang pertama adalah soal bagaimana kita menstimulasi daya kritis dari anak-anak kita, dari adik-adik kita, dari teman-teman kita, karena ini yang saat ini minim sekali. Kita kenapa gampang sekali mudah termakan oleh berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, ya karena daya kritis kita rendah. Kenapa daya kritis kita rendah? Karena akibat dari daya baca yang rendah. Bukan minat baca, tapi daya baca. Nah, saya kira peran dari gerakan literasi itu adalah untuk membuat daya baca kita itu tinggi. Kalau minat baca banyak, anak-anak sekarang semua minat baca dalam artian luas ya, minat nonton, sukanya yang singkat-singkat, nonton short yang akhirnya mendistraksi dan juga membuat anak-anak tidak mudah konsentrasi. Nah, ini berlawanan dengan soal daya baca, karena daya baca kekuatannya justru di konsentrasi, membaca panjang, membaca dalam, yang juga akan memunculkan tadi semangat untuk kemampuan untuk kritis. Kritis ini penting karena ya kalau nggak ada yang kritis, masalah-masalah di masyarakat itu akan berjalan apa adanya. Proses-proses penindasan, proses manipulasi itu akan berjalan dengan tanpa ada challenging, tanpa ada yang men-challenge, tanpa ada yang berlawan. Kedua, soal kreativitas. Kreativitas kita itu dulu bangsa ini sebenarnya dikenal dengan bangsa yang kreatif, tetapi model-model komunikasi yang instan, model-model pembelajaran yang instan, terutama di era digital ini, membuat kita minim kreativitas atau menjadi menumpul. Nah, ini penting. Kita sangat kreatif kalau dalam soal digital, dalam soal desain barangkali juga lebih kreatif, tetapi dalam hal merekayasa sosial ya, dalam hal teknikal yang bentuknya fisik itu masih kurang. Yang ketiga adalah soal
kemampuan komunikasi. Jadi ini juga penting dan tentunya ini juga menjadi PR lebih aman buat saya. ya dari Walaupun ini real. Balai Buku sudah bagus komunikasinya, tetapi saya ingin nagih satu hal lagi soal janji Balai Buku untuk go nasional begitu ya, menjadi Balai Nusantara, Balai Buku Nusantara tidak hanya di Jakarta. Nah ini membutuhkan Insyaallah ya Bang ya. Ini komunikasi, nanti saya bawa ke Sumatera. komunikasi yang luar biasa. Yang keempat adalah kolaborasi. Jadi kalau tadi sempat disampaikan oleh pengacara, model dari Balai Buku itu adalah seperti platform yang nanti di komunitas lokalnya bisa apa saja, tetapi teman-teman bahwa menawarkan manajemen, menawarkan jejaring. Nah saya kira itu menjadi kekuatan. Bagaimana kita memanfaatkan jejaring-jejaring yang masih lemah, ya the weakest link itu kita jadikan menjadi kekuatan. Kekuatan teman-teman justru di weakest link karena teman-teman tidak punya jaring struktur sampai ke daerah, tetapi justru menjadi kekuatan karena teman-teman punya kekuatan ide, gagasan, kreativitas yang bisa dalam tanda kutip dijual, lalu kemudian awalnya diimitasi. Lalu setelah orang melakukan imitasi, pasti lama-kelamaan akan melakukan inovasi. Sehingga ketika ada rasa imitasi, inovasi terus-menerus, maka kita akan ketemu dengan gagasan-gagasan baru, pola-pola baru dalam gerakan literasi kita. Dan tambahan saya terakhir yang kelima adalah soal kemampuan untuk konklusif, memberikan solusi, memberikan penyelesaian atas masalah-masalah. Jadi kita sekarang ini fasenya lebih banyak orang itu bertanya, anak muda juga banyak kan bertanya, tetapi belum banyak yang oke, kalau gini saya akan begini. Jadi action langsung, ya think big, start from act now. Jadi kita harus mendorong di dalam gerakan literasi kita itu untuk mendorong anak-anak kita itu untuk bisa konklusif, menyelesaikan masalah. Karena masalah itu selalu ada dan jangan sampai kita malah menjadi bagian masalah. Kita harus terlatih untuk bisa menjadi orang yang bisa turut menyelesaikan masalah. Saya kira itu barangkali 5 K ya yang ingin saya titipkan ke teman-teman Balai Buku, dan terima kasih sudah selalu bersama, selalu menginfokan, selalu tag di sosial media, at least ya itu membuat saya selalu terupdate walaupun tidak bisa bareng setiap hari, tetapi terupdate dengan kegiatan-kegiatan Balai Buku. Dan saya selalu bangga, saya selalu cerita kepada kolega-kolega saya tentang gerakan terbaik terdepan literasi di Jakarta adalah Balai Buku.